Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal dengan Buya Hamka adalah salah satu putra terbaik bangsa. Beliau ketua MUI pertama di Indonesia yang dikenal sebagai ulama yang karismatik, pemikir sekaligus sastrawan, serta kiprahnya sebagai pejuang politik Islam. Inilah sosok Buya Hamka, kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Buya Hamka dilahirkan di Desa Kampung Molek, Maninjau, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Hamka adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Anak dari seorang ulama terkemuka di Sumatera Barat pada masanya yang bernama Dr. Abdul Karim Amrullah atau yang biasa disapa dengan Haji Rasul dan ibunya bernama Safiyah. Dibayangi nama besar ayahnya Abdul Karim Amrullah, Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma, dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. 7 bulan di Mekah, Hamka kembali ke tanah air dan merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Pada usia 21 tahun, Hamka dijodohkan oleh ayahnya dan resmi mempersunting Siti Raham binti Endah Sultan pada 5 April 1929 dengan biaya nikah dari uang hasil kerja kerasnya. Sebagai seorang sastrawan yang berhasil menjual karya novelnya berjudul Si Sabariyah, Hamka sangat produktif dalam melahirkan beberapa karya ilmiah. Menurut James Rush, peneliti spesialis tentang Hamka, tulisan Hamka mencapai 115 judul dalam berbagai disiplin ilmu. Karya yang paling utama atau karya monumentalnya adalah Tafsir Al-Azhar. Sebagai seorang pejuang politik Islam, kiprah Buya Hamka bukan hanya diakui di negara Indonesia, namun juga menginspirasi dunia dan dianggap sebagai tokoh Islam di Asia Tenggara. Pada tahun 1925, Buya Hamka pernah turut serta dalam pendirian Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1928, Hamka menjadi ketua Muhammadiyah cabang Padang Panjang dan juga mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah. Pada tahun 1930, Hamka menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Karir organisasinya terus menanjak ketika terpilih sebagai ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat menggantikan S.Y. Sutan Mangkuto pada tahun 1946. Selanjutnya, pada tahun 1953, ia terpilih sebagai penasihat pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia mendapatkan gelar doktor kehormatan honoris causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar guru besar dari Universitas Mustopo,
kebesaran nama Hamka disematkan sebagai nama universitas, yaitu Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Hamka juga aktif dalam organisasi politik. Pada tahun 1925, Hamka bergabung dengan Partai Politik Sarekat Islam. Ia terjun dalam politik melalui masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Ketokohan Buya Hamka dan keluasan ilmu pengetahuannya serta kepeduliannya terhadap nasib umat Islam tidak hanya terkenal di kalangan nasional saja, tetapi di Timur Tengah dan Malaysia. Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, pernah mengatakan bahwa Buya Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Di dalam kehidupan politiknya, salah satu kisah ketika Buya Hamka difitnah atau dituduh dengan tanpa adanya bukti tuduhan ini mengakibatkan Buya Hamka harus merasakan pahitnya jeruji besi dengan berbagai ancaman hingga penyiksaan yang menimpa dirinya. Dalih membawa surat perintah penahanan berdasarkan Undang-Undang Anti Subversif atau Pampers nomor 11 dan nomor 13, Buya Hamka ditahan tanpa proses pengadilan bertepatan dengan 27 Januari 1964. Hamka dijebloskan ke penjara atas tuduhan menggelar rapat gelap di Tangerang untuk merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Agama dan Presiden Soekarno serta melakukan kudeta terhadap pemerintahan atas sokongan dana dari Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman. Meski tidak terbukti, Hamka tetap ditahan selama 2 tahun 4 bulan. Pada tahun 1966, bersamaan dengan hancurnya kekuasaan PKI dan pemerintahan Soekarno, Hamka dibebaskan. Semua tuduhan pada dirinya dihapuskan. Setelah peristiwa itu, tak pernah terdengar Hamka menuntut balas atas kezoliman yang telah ia alami. Di akhir hayat Soekarno yang pernah memenjarakan Buya Hamka meminta agar Buya Hamka memimpin sholat jenazahnya karena sifat pemaaf dan bijaksananya. Singkat cerita, akhirnya Buya Hamka bersedia memaafkan dan bersedia memimpin sholat jenazah Soekarno yang pernah memenjarakan dirinya, catatan hitam dan pembungkaman politik yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Lama. Siapapun tak bakal menyangka jika seorang yang pada awalnya belajar secara autodidak, belakangan justru banyak mendapatkan gelar profesor dan doktor honoris causa dari beberapa perguruan tinggi terkemuka. Karya-karyanya, terutama di bidang sastra, telah melambungkan nama bangsa dan mengharumkan Nusantara hingga ke mancanegara. Hamka merupakan Ketua Umum pertama Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 1975 hingga 1981. Berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga independen dan berwibawa untuk mewakili suara umat Islam. Hamka menolak mendapatkan gaji sebagai Ketua Umum MUI. Mantan Menteri Agama Mukti Ali mengatakan, berdirinya MUI adalah jasa Hamka. Tanpa Buya, lembaga itu tak akan mampu berdiri. Hamka wafat di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 1981, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1401 Hijriah, dalam usia 73 tahun. Namun, namanya tidak akan pernah padam dan menjadi inspirasi bagi kita generasi penerusnya.
Buya Hamka, seorang ulama, pemimpin, pujangga, pengarang, sejarawan, dan pendidik dalam arti yang luas, sudah lama meninggalkan kita. Namun, pengabdian, karya, dan sumbangsihnya dalam membangun kesadaran umat Islam dan cita-cita bangsa tetap dikenang dan menjadi inspirasi bagi generasi masa kini. Akhirnya, pemerintah menobatkan 7 pahlawan nasional. 3 diantaranya adalah tokoh Islam ternama, yakni Buya Hamka, Syafruddin Prawira Negara, dan Idam Khalid.